Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz dan juga para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mohon izin Ustaz Ahmad, ini harusnya tempatnya Ustaz Ahmad ini, dan tadi saya tanya itu ternyata ada kegiatan multaqo koordinator sejateng DIY gitu. Ya monggo saya persilahkan kalau ada acara di mriko mawon. Gitu. Monggo ahlan wa sahlan saya itu. Kalau di sini repot nih saya. Ada Ustaz Inas, ada Pak Firman, Masya Allah. Ada Ustaz Rohim di sini. Nah ini orang paling jauh ternyata. Tapi ada saking Demak ya kan gitu. Ustaz Lutfi. Kalau itu ada orang Magelang tapi nyelip ke Semarang. Ya, kan? Mohon izin kepada para asatidz semua, dan alhamdulillah di kesempatan subuh kali ini sepertinya spesial nih. Biasanya ting beli Tegarrejo. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang terbaik, di tanah wakaf, kemudian di masjid ini, kemudian juga di hari-hari bahagia, di mana banyak dari kaum muslimin sekarang ini yang mereka sedang meluapkan rasa cinta mereka terhadap Nabi, terhadap Nabinya. Meskipun mungkin juga sebagian kita tidak melakukan sebagaimana sebagian yang lain, tapi ini juga bagian dari kebahagiaan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita tetap berbahagia bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus seorang rasul yang begitu mulia. Tentunya dengan itu akhirnya ada konsekuensi yang harus kita lakukan, yaitu diantaranya kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau, karena bukan hanya sekedar kemudian rasa cinta, namun rasa cinta itu harus dibuktikan, Kalau orang mencintai kok nggak dibuktikan, gumbal mukio kan gitu. Maka bukti kita adalah dengan kita meneladani sunnah-sunnah beliau. Di antaranya adalah dengan kita pagi-pagi ini datang ke masjid. Setelah kita melaksanakan sholat dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah terima rangkaian ibadah kita. Kemudian Allah berikan taufik untuk kita agar kita tetap bisa terus istiqomah untuk kita mencari ilmu. Terlebih di pagi hari ini Nabi SAW juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan ternyata di waktu pagi Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ditambah lagi keberkahan di waktu pagi yang khusus didoakan oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka berkumpullah banyak sekali kebaikan-kebaikan di waktu pagi hari ini, sehingga meskipun tadi Pak Azam bilang ada yang digigit nyamuk, tapi kalaulah tahu tentang nyamuk itu ya Masya Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran walau syurbatan." Kalau sekiranya dunia itu di sisi Allah sama dengan sayapnya nyamuk, maka Allah tidak akan mau untuk memberikan minum kepada orang kafir meskipun hanya seteguk. Ketika ada nyamuk teplok, ya Allah dunia gitu.
oh, dunia itu segini nih ya Allah. Allah nggak akan mau memberikan minuman kepada orang kafir. Sehingga ini ya Masya Allah menjadi kenikmatan bagi kita. Ya meskipun dunia itu lebih rendah dibandingkan dengan sayap nyamuk, tapi kita menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan, sebagai cara untuk kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan untuk kita semua. Nah, di antaranya ya meskipun tadi ada yang tadi malam banyak yang tidur di ya Pak. Mabit di sini banyak ya? Ada beberapa. Digigit nyamuk juga Pak. Nah, tapi ada yang digigit nyamuk, nyamuk. Tapi kalau ya Allah nyamuk dunia itu kan Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Monggo yang bawa kitabnya di halaman ke-78. Di halaman ke-78. Tidak terasa ya Pak, 78 ya. Tidak terasa, padahal masih tebal lagi. Tidak apa-apa insyaallah. Baik. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Qala sifatur rijali fi sunnati wa aqwalis salaf. Sifat para rijal yang disebutkan di dalam sunnah maupun perkataan para ulama salaf. Karena lagi-lagi kita berusaha untuk agar kita bisa menjadi para rijal, agar kita menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar bukan menjadi asbahur rijal, bukan hanya sekedar jenisnya saja, tapi juga memiliki sifat-sifat rujulah di dalam diri kita. Setelah beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang sifatul rijal fil Quran, maka kita sekarang membahas sifatul rijal fis sunnah wa aqwalis salaf. Sampai jam itu nih Pak? Oh insyaallah aman Pak, jamnya 2 nih. Sangat mudah insyaallah. Yang pertama, al-qiyamu bil faraid. Al-qiyam bil faraid, selalu melaksanakan al-faraid, hal-hal yang wajib. Hal-hal yang wajib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna a'rabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang Arabi, seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan langsung mengatakan, makanya para sahabat itu senang kalau ada orang Arab Badui. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, pasti di situ ada pelajaran yang besar. Karena orangnya ceplas-ceplos. Di sini ada yang ceplas-ceplos Pak? Badui, jangan Badui. Ceplas-ceplos orangnya, nggak basa-basi. Kemudian bertanya kepada Nabi, dullani ala amalin, tunjukilah kepadaku tentang satu amalan, idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wah ini kan luar biasa. Jika aku mengamalkannya, aku pasti masuk surga. Oh, langsung poinnya jelas nih, nggak bertele-tele. Saya pengen mengamalkan satu amalan, kalau saya mengamalkan pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kan langsung inti. Langsung nggak perlu muter-muter, tapi langsung kemudian ke poinnya. Kemudian Nabi SAW menjawab, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, sembahlah Allah, jangan melakukan kesyirikan. Wa tuqimus shalah. Napa wa tuqimus shalah?
mendirikan sholat. Waktu di zakah, waktu addi zakah, bayar zakat. Waktu addi zakat al-mafruḍah wa tasumu Ramadan, dan puasalah di bulan Ramadan. Gampang napa mboten niku, Pak? Napa? Beribadah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Kemudian sholat. Dan di sini wa tuqimus sholatal maktubah, sholat fardu. Sholat fardu tok. Kemudian bayar zakat dan puasa Ramadan. Gampang napa mboten? Gampang napa mboten? Kok ragu nih mboten? Gampang gitu. Gampang napa mboten saya setuju? Gampang. Tapi baru 20% yang menjawab. Berarti abot ya, memang berat gitu. Berat. Karena masing-masing dari poin-poin ini tentunya ada konsekuensinya. Beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya, itu kaitannya dengan pembahasan tauhid yang begitu panjang itu tentunya berat di situ. Kemudian sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu pun juga berat. Kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada hamba-hambanya yang mudah untuk melaksanakannya. Allah berikan kepada hamba-hambanya mudah untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu. Dan kita selalu berharap agar kita termasuk. Apalagi sholat subuh, sholat isya, itu kan berat gitu. Nabi SAW juga pernah menyampaikan afqalu sholatin 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajar. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Apalagi musim gini, wah mancal enak banget nih kita. Oke. Wah kok saya tanggung paling ke jam 4 urung mancing. Maaf. Kerukupan lagi. 4:30 baru azan sebentar lagi. Wah ke jam 5 kurang seperempat bentar lagi tutup lagi. Jam 4:30 gitu. Masya Allah. Wah wis telat wis tak bablas sisan gitu. Berat. Namun Nabi SAW memberikan poin-poin ini yang mungkin sederhana secara ketika kita membacanya. Menyembah Allah, kemudian sholat 5 waktu, bayar zakat, puasa, selesai, masuk surga. Meskipun di sini tidak disebutkan haji, tidak disebutkan haji. Sebagian ulama mengatakan bahwa kemungkinan ini turun sebelum, atau ini disampaikan sebelum kewajiban haji. Makanya yang disampaikan 4 poin itu: menyembah Allah tanpa menyekutukannya, sholat 5 waktu, bayar zakat, dan puasa Ramadan. Dan ini menjadi ciri orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dan menjadi penduduk surga. Dari mana tahu? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala walladzi nafsi biyadi. Kata laki-laki tadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadza, aku enggak menambahkan dari ini. Dari yang 4 poin ini. Kemudian falamma walla, ketika orang itu sudah pergi, Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang lain, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah, siapa yang pengen melihat kepada seorang yang orang itu menjadi penduduk surga, falyanzur ila hadza, maka lihatlah orang ini. Dijamin masuk surga, dijamin masuk surga. Itu ternyata dengan seseorang yang selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka insya Allah dengan itu dia akan menjadi penduduk surga. Dan itu menjadi sifat rujulah. Dan Nabi menyebutkan
man sarrahu an yanzura ila rajulin, karena tentunya laki-laki ini bukan sederhana kemudian hanya kemudian pengen melakukan amal ibadah itu toh, tapi tujuannya begitu luar biasa. Dari awal sudah menyampaikan, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Dan ini kan tidak sembarangan orang bisa kemudian berpikirnya sampai sana. Dan tentunya ketika sudah mengatakan seperti itu, langsung komitmen dengan apa yang diucapkannya. Komitmen dengan apa yang diucapkannya. Sholat 5 waktu, bayar zakat, ya kan? Zakat ya. Dan di Kutab juga Masya Allah sedang bangun gedung itu kan, ya gak usah jauh-jauh nih Pak Firman nih. Iya, dari zakat-zakat yang antum keluarkan itu lebih baik dikeluarkan kemudian untuk pembangunan. Tapi nanti Ustadz Ahmad yang akan membahas apakah boleh namun buatan gitu kan. Zakat untuk pembangunan, zakat untuk pendidikan, nah itu nanti Ustadz Ahmad yang akan membahasnya. Itu yang pertama, sifat rujulah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang ada dalam sunnah adalah al-qiyam bil faraid, melaksanakan atau selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah as-shalah. As-shalah pakai hak, bukan pakai hak ya. Tak marbutoh. Kalau hak maknanya apa? As-shalah kesolihan itu, solih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu fil manam ka'anna fi yadi qit'atun qit'ata istabrak ay harir samik walaysa makanun uridu minal jannah illa tarat ilaihi qala faqasastuhu ala Hafsah faqassathu Hafsah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara Abdullah rajulan salihan. Kisah ini disampaikan oleh Hafsah radhiyallahu anha. Tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika itu mengatakan ra'aitu fil manam, aku melihat atau aku bermimpi. Aku bermimpi seakan-akan di tanganku itu ada kain sutra. Ada sepotong kain sutra. Walaisa makanan uridu minal jannah, dan tidak ada tempat yang aku inginkan di surga itu illa tarat ilaihi, atau illa tirtu ilaihi, kecuali aku terbang gitu. Terbang ke tempat itu. Kemudian disampaikan kepada istrinya Hafsah, dan kemudian Hafsah itu menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ara Abdullah rajulan sholihan, aku melihat Abdullah bin Umar itu adalah seorang yang soleh. Rajulan sholihan. Dan kita tahu bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang memiliki banyak sekali keutamaan yang tentunya perlu kita membaca sirah beliau tentang Abdullah bin Umar. Namun di dalam pembahasan ini bahwa ada kesolihan yang harus ada di dalam diri seorang rajul. Karena tanpa kesolihan maka tidak ada gunanya. Dan tentunya bukan hanya solih, karena solih itu solihun li nafsihi, tapi juga harus menjadi muslih, ay muslihun li ghairihi. Makanya kalau mendoakan anak, mendoakan ada misalkan ada saudara kita yang
memiliki anak, ya doakan semoga menjadi anak yang soleh dan muslih. Soleh dan muslih. Karena kalau soleh itu bisa jadi hanya untuk kesolehan untuk dirinya sendiri, baik untuk dirinya sendiri. Tapi kalau muslih itu sudah baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Maka kesolehan itu harus ada di dalam sifat rujulah, atau dalam diri seorang rajul itu harus ada sifat as-shalah. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'ala syada'id. Sabar terhadap musibah-musibah, sesuatu yang tidak enak, tertimpa sesuatu musibah, maka seorang rajul itu akan sabar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Khabbab bin Ard radhiyallahu anhu, qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun biriddatin lahu fi dhillil Ka'bah. Dan ketika itu beliau sedang memakai riddah ini apa? Selendang nek laki-laki napa? Sorban. Faqulna ala tastansur lana ala tad'u lana. Kemudian kami berkata kepada Nabi, mengadu kepada Nabi, apakah Anda itu tidak menolong kami? Apakah Anda itu tidak mendoakan untuk kami? Kemudian Nabi menjawab, qad kana man qablakum yu'khadhur rajul fayuhfar lahu fil ard. Dulu orang-orang sebelum kalian itu ada seorang rajul, ada seorang yang kemudian dia diambil, dia dihukum, dipendem, dimasukkan ke dalam tanah, fayuj'al fiha faija bil minshar fayudha ala ra'sihi fayuj'al nisfaini. Bahkan bukan hanya itu, orang itu kemudian dibelah dengan gergaji, dibelah jadi dua. Dibelahnya dari kepala tembus ke bawah itu, langsung menjadi dua. Wa yumshat bi amshatil hadid. Dijungkati dengan jungkat wesi. Jungkat wesi ini kados napa, Pak? Napa? Sikat besi. Sikat besi lah yang di aspal atau di jalan itu. Maduna lahmihi wa azmihi fama yasuddu dzalika an dinihi. Bisa sampai memisahkan antara daging dengan tulang. Dibelah jadi dipendem, belah jadi dua. Kemudian bukan hanya itu, dijungkati lah. Kalau sekarang kan anak jungkati itu enak, itu kan dijungkati. Ini ternyata jungkati untuk memisahkan antara daging dengan tulang. Dan ternyata fama yasudduhu dzalika an dinihi. Semua itu tidak bisa menghalanginya dari agamanya, untuk berpegang teguh dengan agamanya. Wallahi la yatimanna hadzal amr hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhib ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Kalau tadi kaitannya dengan para sahabat itu, mereka mengadu kepada Nabi tentang kondisi yang dialami oleh para sahabat ketika itu.
selalu ya, diboikot, kemudian diintimidasi, bahkan harus perang, bahkan harus toh nyawa kan itu harus bertaruh dengan nyawa, sampai mengadu kepada Nabi, ala tastansur ala tad'u lana, kenapa Anda tidak menolong kami, tidak berdoa kepada Allah untuk kami. Kemudian Nabi SAW, inna walakinnakum qaumun tasta'jilun, walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian itu buru-buru, kalian buru-buru. Orang-orang sebelum kalian itu disiksa lebih daripada kalian. Bahkan siksaannya yang dialami oleh umat Nabi ketika itu tidak lebih berat dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Namun kurang sabar. Dan di sini bagaimana seorang rajul, seorang laki-laki yang tulen mempertahankan agamanya, bahkan kemudian dibelah jadi dua, kemudian dijungkati, itu disisiri dengan sisir besi, itu ternyata tetap berpegang teguh dengan agamanya dan tidak goyah meskipun dengan kondisi yang begitu berat itu. Dan kenapa seperti itu? Tentunya tama'an fi ridwanillahi wal jannah. Mereka tamak, orang-orang seperti itu mereka tamak untuk mendapatkan keridhaan Allah dan juga untuk mendapatkan surga. Sehingga dengan kondisi apapun itu terus berusaha sabar karena yakin bahwa yang dialaminya akan mendapatkan balasan yang lebih besar, yang lebih baik dibandingkan dengan itu. Makanya kan nanti di akhirat disebutkan oleh Nabi SAW, ada seorang yang kemudian dia mendapatkan pahala yang begitu besar. Kemudian ada orang yang bertanya, kenapa orang ini kok mendapatkan pahala yang besar? Kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dulu di dunia itu dia mendapatkan ujian yang begitu besar. Ujiannya disiksa. Ya kalau ini misalnya seperti yang tadi disebutkan itu, digorok, disisiri dengan sisir besi, bahkan dicabik-cabik. Ternyata ketika di akhirat mereka mendapatkan kemuliaan yang begitu besar, sampai akhirnya orang itu ketika melihat ada orang yang Allah berikan kemuliaan yang dulu ketika di dunia mendapatkan cobaan yang begitu berat, akhirnya orang itu berharap bahwa dia dikembalikan lagi ke dunia, kemudian pengen untuk mencabik-cabik dirinya, memotong-motong dirinya dengan mikos, dengan gunting, cabik-cabik, gunting-gunting, dan akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mau ditusuk-tusuk, mau digunting-gunting, mau digergaji, mau diapapun, dia akan ikhlas karena pahalanya begitu besar. Tapi ternyata tidak bisa. Padahal setiap orang yang meninggal pasti berharap balik ke dunia, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur itu. Mereka mengatakan, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Tapi sakit apa betul? Boten. Dan jawab Allah, kalla, gak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kata-kata yang diucapkan dan pantas untuk orang-orang seperti itu, nggak bisa balik lagi, sudah. Wa min waraihi jahannam, dari belakangnya, di belakang mereka itu ada jahannam. Maka ya kalau melihat hadis ini dan ceritanya itu, ya masya Allah, mereka dengan kondisi apapun, sesulit apapun,
ini kan mungkin tidak sepadan atau belum masih jauh dengan mungkin apa yang dialami oleh kita. Masing-masing dari kita kan punya masalah. Masing-masing dari kita mungkin pernah mendapatkan musibah atau sedang mendapatkan musibah. Dan kita berdoa semoga Allah berikan kemudahan dan Allah berikan jalan keluar dari ujian-ujian tersebut. Ketika mendapatkan itu, coba ingat dengan hadis ini. Maka ternyata kita belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Bagaimana kisah keluarganya Yasir, Sumayyah ditusuk dari bawah tembus ke atas. Itu seperti apa ngerti niku? Beratnya itu seperti apa? Tapi Nabi pun juga masih mengatakan walakinnakum tastajilun. Kalian itu masih buru-buru, masih terburu-buru. Karena jalan menuju surga itu susah. Meskipun kita hafal man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang nguwot, nah nama salaka itu nguwot, bahasanya nguwot. Meniti ya. Tapi kalau meniti itu jalannya susah apa mudah, Pak? Nah, enaknya nguwot niku, bahasa Jawa niku enak, nguwot. Nguwot itu kan paling satu pring gitu kan. Satu bambu jalan di situ. Ya kalau licin ya pleset belum kan gitu. Meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Alhamdulillah panjenengan sedaya ke sini mudah gitu. Alhamdulillah. Bisa datang ke sini alhamdulillah. Tapi bisa jadi ini masih belum rekoso. Masih perlu perjuangan yang lebih keras lagi. Karena jalan menuju surga itu berat. Nanti mungkin sekarang alhamdulillah pada datang. Nanti Rabu berikutnya berarti kan perlu istiqomah. Gitu, perlu istiqomah. Dan itu berat. Istiqomah itu berat. Silakan baca ada Ashrul Qawaid fil Istiqomah, itu ada kitab Ashrul Qawaid fil Istiqomah. Ada 10 kaidah dalam istiqomah itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Itu ya Masya Allah luar biasa kalau antum baca itu. Nah, dan itu dikabarkan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannatu bil makari. Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan, hal-hal yang menyenangkan syahwat. Dan surga itu diliputi dengan sesuatu yang gak disuka, yang dibenci. Maka yang banyak yang dibenci itu ya banyak sekali. Yang susah-susah, yang berat, yang kemudian kita harus mengorbankan banyak hal. Terkadang apalagi ini libur gitu, libur mengorbankan nanti keluarga, waktunya jalan-jalan atau waktunya mungkin setelah aktivitas kerja berapa hari, sepekan itu pengen istirahat. Tapi ternyata diumumkan bahwa akan ada kajian di sini, kemudian pagi-pagi lagi. Nah itu gimana caranya kemudian kita berusaha untuk meninggalkan atau mengorbankan keinginan-keinginan kita, kemudian kita datang ke majelis-majelis ilmu itu. Maka perlu pengorbanan yang begitu berat. Dan Nabi juga bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa perbendaharaan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Dan ketahuilah bahwa perbendaharaan Allah itu adalah surga. Barang dagangannya itu surga. Barang dagangannya surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Makanya kita niatkan bahwa kita itu sedang berniaga, berjual beli, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan itu agar kita bisa mendapatkan surga. Agar kita mendapatkan surga. Tentunya ya kita harus benar-benar memperhatikan. Dalam jual beli itu kan juga banyak yang perlu diperhatikan.
Perhatikan bagaimana kemudian barang-barangnya yang mau kita beli itu seperti apa. Nah, kalau kita tahu bahwa yang kita mau beli itu adalah surga, dan kita tahu bahwa surga itu seluas langit dan bumi, bahkan orang yang paling terakhir masuk ke surga, orang yang terakhir masuk ke surga itu Allah berikan Allah berikan kemuliaan ketika ditanya, kamu mau apa? Oh, pengen dekat kok, kayaknya kok lihat di situ ada yang indah, ada taman-taman yang indah, didekatkan. Jangan minta yang lain gitu. Jangan minta yang lain. Ketika sudah dekat, wah, pengen kan? Pengen lagi, pengen terus. Kemudian Allah menyampaikan kepada orang itu, maukah aku berikan yang kamu akan ridho dengan itu, yaitu surga seluas langit dan bumi. Itu bagi orang yang istilahnya nyuruh ngawut paling miskin di surga gitu, mau terakhir terus geseng-geseng nih kok, geseng-geseng mau terakhir, kemudian diangkat, dimandikan dengan nahrul hayah, kemudian lupa dengan penderitaan yang pernah dilakukan itu, lupa dengan kata-kata cutpat kayak ini kok. Kenapa? Perkataan kok. Nah, Pak Azam apa? Pak O kayak apa? Tiada berakhir penderitaannya. Nah itu, lupa, dan ternyata Allah berikan kemuliaan dengan surga seluas langit dan bumi. Tentunya kita tidak berharap menjadi orang yang terakhir masuk surga. Yo gak enak, satu hari di neraka itu sama seperti apa? 1000 tahun, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddu. Sehari di akhirat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. 1000 tahun. Ada orang yang mau serapopo sedino ning neraka, la haula wala quwata illa billah. Sedino 1000 tahun loh itu. Enggak ada orang di sekarang ini yang usianya 1000 tahun. Yakin nanti 100 tahun setelah ini sudah hilang semua ini paling. Sudah enggak ada lagi orang-orang yang ada di sini. Gitu. Tinggal monggo antum duluan ya saya ridho. Saya terakhir ya enggak apa-apa gitu. Ya kan biasanya begitu kalau lagi ceramah kan jarang orang yang geledak meninggal gitu. Paling yang mendengarkan itu. Kenapa Pak? Saya ridho insyaallah. Baik. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah as-sabat. Kokoh as-sabat. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada para sahabat itu. Wahum julusun, ketika itu para sahabat sedang duduk-duduk. Faqala ala ukhbirukum bi khairin nas. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan orang yang paling baik, sebaik-baik manusia? Ya jelas para sahabat mengatakan na'am, na'am ya Rasulullah. Qala rajulun mumsikun bi ra'si farasihi. Seorang rajul yang memegang kepala kudanya. Napa maksudnya? Pegangi ngenten terus. Dia naik ke punggung kudanya, kemudian dia memegang kepalanya. Siap-siap untuk melesat. Au qala farasun fi sabilillah. Kuda yang di situ digunakan untuk berjuang di jalan Allah, untuk perang. Hatta yamut au yuqtal au yaqtul. Sampai dia itu mati terbunuh atau dia yang membunuh. Fa ukhbirukum billadzi yalihi faqulna na'am ya Rasulullah. Kemudian aku kabarkan kepada kalian apa yang selanjutnya. Qala imru'un mu'tazilun fi sya'bin yuqimus shalah wa yu'ti zakah wa ya'tazil an-nas. Kemudian seorang mu'tazilun,
bukan Mu'tazilah, firqah Mu'tazilah itu. Mu'tazilun, dia menyendiri dari kebanyakan orang, dari masyarakat, dari orang-orang, untuk dia melakukan sholat. Berarti menunjukkan bahwa orang-orang itu apa? Buruk, masyarakatnya buruk. Akhirnya dia beriktizal. Dia mengasingkan diri untuk dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'tiz zakah, kemudian dia membayar zakat, wa ya'tazil, dan dia mengasingkan diri. Tentang Mu'tazil itu pernah ada seorang yang ini, subhanallah, sholat kan, kalau sholat ya istawu wa'tadilu. Orang itu mengatakan istawu wa'tazilu. Waduh, kok wa'tazilu gitu. Istawu wa'tazilu. Wah, jadi Mu'tazilah kok malah ngomong begitu, istawu wa'tazilu ya, mungkin ya kepleset gitu, kepleset lisannya itu. Wa'tadilu malah wa'tazilu. Ya kan yang denger yang bingung tuh, wah ini kok kepiye maksudnya gitu, kok malah kon minggir gitu, nyembir. Nah, tadi bahwa di awal bahwa seorang dia megang kepala kudanya, tali kekang kudanya. Ketika sudah ada panggilan untuk jihad, panggilan untuk berperang di jalan Allah, panggilan untuk kita memaksimalkan apa yang memang kita bisa lakukan. Kemudian orang itu bergegas. Orang itu bergegas untuk memenuhi panggilan itu. Nah, di Kutap apalagi sering diserukan setiap kajian atau mungkin di broadcast itu tentang pembangunan di Tegalrejo, ya segera bergegas. Dan itu bagian dari as-sabat, kokoh, komitmen dengan apa yang memang dipegangnya. Ada panggilan, ini panggilan jihad berarti. Kemudian dia siap-siap untuk melesat, untuk ikut berperang habis-habisan, entah dia yang mati atau dia yang akan membunuh. Wis pilihannya cuma dua itu dalam peperangan itu, dia mati atau dia terbunuh. Kalau mati mendapatkan kemuliaan, membunuh hidup pun juga akan mendapatkan kemuliaan insya Allah. Makanya para mujahid itu kan mereka ketika ketika mereka sudah terbunuh itu kan mereka harapannya pengen balik lagi. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hakikatnya masih hidup. Allah berikan rizki dan mereka pengen untuk hidup lagi, kemudian mereka pengen berperang lagi. Lah mungkin orang-orang yang mendahului kita, orang-orang yang sudah berwakaf, orang-orang yang sudah berinfak, mungkin kalau mereka diberikan kehidupan lagi, mereka yang sudah wafat itu, mungkin mereka akan pengen untuk memberikan apa yang memang mereka miliki. Dan itu kan diantara tafsir yang tadi disebutkan tentang harapan-harapan orang-orang yang sudah meninggal itu kemudian pengen dibalikan lagi ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku beramal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Dan sebagian yang menafsirkan di situ adalah infak, berinfak, bersedekah. Itu mereka pengen jor-joran dulu yang pernah ditinggalkan gak maksimal, pengen dijor-jorkan, pengen terus diberikan itu. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Umar pengen balap Abu Bakar ternyata nggak bisa, karena ketika Umar datang kepada Nabi sudah pede tuh, setengah hartanya sudah bawa semua. Wis meleleng gitu kan. Meleleng, wah ora kalah ini. Ora bakal kalah. Ternyata Abu Bakar melebihi, semuanya diberikan. Dan yang ditinggalkan untuk keluarganya adalah Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian Umar mengatakan, aku nggak akan pernah bisa mendahuluimu wahai Abu Bakar. Abu Bakar pol-polan itu.
Dan mungkin wallahu alam kalau orang-orang seperti itu ya pengen nanti ya pol-polan apa yang dimiliki pasti akan pol-polan. Pasti akan lebih pol-polan lagi karena sudah melihat dan digambarkan bahwa apa yang akan didapatkan itu lebih besar. Maka ya kita jangan sampai kemudian ketinggalan dengan itu semua. Karena Nabi menyampaikan ukhbirukum bi khairin nas. Menjadi orang-orang yang terbaik, orang yang paling baik. Apalagi bisa menggabungkan banyak hal. Menggabungkan kan di antara orang-orang yang terbaik itu di antaranya orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau yang belajar. Nah, sekarang kita sedang melakukan itu gitu. Para asatidz di sini yang mengajarkan Al-Qur'an kepada santri-santri kita semua. Atau juga kita pun juga mengajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Dan juga kita pun juga sedang belajar Al-Qur'an. Maka itu akan menjadi salah satu dari mendapatkan kebaikan itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu itu. Tapi juga Nabi menyebutkan dengan bi khairin nas. Orang yang terbaik itu adalah mereka yang bergegas untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka kita menggabungkan dua itu. Al-jam'u aula minat tarjih. Kan gitu. Menggabungkan kebaikan itu lebih diutamakan dibandingkan dengan mencari yang paling kuat. In amkan, jika memang memungkinkan. Maka ya kita gabungkan kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan dengan kita belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, dan kebaikan untuk kita berlomba-lomba fi sabilillah. Memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki. Apapun itu, diantaranya bangunan, diantaranya ilmu, diantaranya infak, sedekah dan seterusnya, itu kita maksimalkan. Karena itu menjadi sifat para rijal. Sifat para rijal. Kemudian selanjutnya masih ada waktu insyaallah. Yang kelima, al-amanatu wal qana'atu wal hikmah. Amanah. Kemudian qanaah. Qanaah niku napa? Nrimo ing pandum, kan gitu. Terima ing pandu, qanaah, dan hikmah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun ishtara 'iqaran fawajada fiha jurratan min dhahab." Ada seorang sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seorang itu, rajul itu membeli sebidang tanah. Fawajada fiha jurratan min dhahab. Kemudian dia mendapatkan ya ada emas di dalamnya. Ada emas azam gitu kan. Faqala istaraitu minkal ard. Aku membeli darimu itu tanah. Walam ashtari minka dhahab. Dan namun aku bukan membeli darimu itu emas. Saya cuma beli tanahnya, bukan emasnya. Nah, itu kejadian di situ daun itu ya, masya Allah. Jadi di bawah itu yang dekat masjid itu kan ada cengkeh-cengkeh gitu. Nah, itu tanahnya sudah kebeli, tapi cengkehnya belum kebeli. Tapi cengkehnya nggak boleh diapa-apakan. Pripun niku? Kira-kira masuk napa mboten niku, Pak? Beli tanahnya tapi cengkehnya tuh mau diapa-apain nggak boleh. Kalau mau diapa-apain dibeli lagi. Wah, nah kepiye to ini? Ini adat itu pripun nih. Tapi ya wallah alam, mungkin adatnya di sana ya nggak tahu. Makanya kan cengkeh di situ kan nggak diapa-apain. Nah, ya gimana mau dibangun, mau ditebang atau mau diperluas, cengkehnya nggak boleh diapa-apain kecuali dibeli. Waduh, ayo repot nih. Tapi insya Allah semoga Allah berikan petunjuk nanti. Nah, orang itu juga sama seperti saya, padahal nemu ada emasnya, ya sudah dapat ya alhamdulillah toh. Ada harta di situ. Beli tanah ya sudah dapat itu. Sama seperti halnya beli ciki kok dapat 2.000 nih kita. Asal nama buatan niku. Asal buatan apa-apa alhamdulillah. Kalau kita nggak beli uang, kalau beli uang boleh napa buatan? Nggak boleh riba toh. Kita belinya ciki-ciki kok.
Belinya dapatnya 2.000. Baik. Kemudian faqala rajul. Kemudian yang penjualnya itu mengatakan, rajul lagi-lagi disebutkan rajul lagi. Innama bi'tukal ardu bima fiha. Aku itu jual tanah, wis apa yang ada di dalamnya juga ikut. At-tabi'u tabi'. Ini yang ada di situ yang ikut. Ya mosok harus saya keduk-keduk dulu, nanti kalau ada apa-apa berikan ke saya gitu. Ya boleh saja kalau mau mensyaratkan di awal, boleh saja toh. Monggo saja, silakan. Tapi sudah jual itu ya sudah, monggo. Apa yang ada di dalamnya boleh, ada gendon, ada cacing, monggo silakan dibawa. Kan ini mau dijual buat mancing kan mboten apa-apa. Kemudian fatahakama ila rajulin, kemudian dua orang itu datang kepada hakim, minta pengadilan kepada rajul lagi. Rajul. Pertama yang membeli itu disebut rajul, yang menjual juga rajul, kemudian hakimnya disebut dengan rajul. Dan hakimnya itu mengatakan, alakuma walad, apakah kalian berdua itu punya anak? Terus kan debat ini, saya cuma beli tanah kok malah kasih ada emasnya mau diambil. Itu bukan hak saya. Saya jual ini tuh, apa yang ada di dalamnya monggo silakan diambil. Kok sampai kemudian minta keadilan ke hakim. Nah, ya aneh toh. Kalau sekarang selesaikan baik-baik, nggak usah selesaikan baik-baik, alhamdulillah dapat emas kok. Malah nggak ngomong-ngomong, biasanya kan gitu. Alhamdulillah nggak perlu ngomong. Kemudian hakimnya mengatakan, alakuma walad, apakah kalian berdua itu punya anak? Kemudian faqala ahaduhuma, salah satu dari keduanya mengatakan, li ghulam, saya punya anak laki-laki. Kemudian yang kedua, li jariyah, saya punya anak perempuan. Wah, cocok gitu kan? Fankiha al-ghulam al-jariyah, nikahkan anak laki-lakimu dengan anak perempuannya. Enak apa buatan kata itu? Wah, wa anfaqa ala anfusihima minhu wal yatasaddaq. Kemudian berikan nafkah, artinya berikanlah dari apa yang ditemu tadi, misalkan emas yang nemu emas tadi, infakkan untuk kedua anak kalian dan bersedekahlah. Masya Allah, itu yang jadi anaknya wis dan top tenan itu tuh, dapat macam-macam itu, dapat double, dapat anaknya yang menjual itu, tambah dapat emasnya juga toh, dapat, alhamdulillah, tinggal kipas-kipas wis dapat istri, dapat emas. Dan lihatlah bagaimana amanahnya al-mustari, orang yang membeli, kemudian juga amanahnya orang yang menjual, dan begitu bijaksananya hakimnya itu. Wah, itu kira-kira ada nama pembuatan sekarang di sini ya. Insya Allah harus diadakan gitu. Nanti kan mudah, tahu-tahu mungkin besanan sebentar lagi. Ya nggak apa-apa. Loh, kalau adanya lebih kita kenal, kenapa kita nyarinya lebih jauh? Kan gitu. Kita sama-sama sudah mengetahui, kenapa enggak gitu. Tapi tadi bahwa tentang amanah yang begitu luar biasa, hal yang mungkin menurut orang itu hal yang biasa, tapi begitu amanahnya seseorang sehingga pantas orang itu sama Rasulullah disebut rajul. Bukan hanya sekedar jenis, tapi di situ ada sifat. Kemudian di situ ada as-samahah, yang keenam adalah as-samahah. Ada qiyamul lail dan mughalabatul hawa. As-samahah ini apa? Lapang di sini disebutkan dalam hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adkhalallahu al-jannata rajulan kana sahlan ba'ian wa mustariyan. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang rajul, seorang
ke dalam surga, yang mana rajul itu sahlan bai'an wa mushtariyan. Dia itu orangnya itu mudah. Mudah dalam ketika dia sedang jual beli. Mudah kondisinya, enggak mempersulit. Enggak pernah mempersulit orang lain. Makanya kan Nabi juga bersabda, yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan mempersulit. Ketika ada urusan-urusan yang bisa dimudahkan, kenapa dipersulit? Meskipun sekarang banyak orang yang kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Ada yang seperti itu. Dan itu tidak termasuk dari sifat orang-orang beriman. Apalagi sifat rajul. Tidak akan ada orang-orang seperti itu. Seorang rajul itu dia mudah, tapi bukan kemudian dia meremehkan, tidak. Tapi mempermudah urusan orang lain. Permudah urusan orang lain itu akan lebih baik, dan itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Tidak seperti halnya sekarang ini. Kemudian selanjutnya ada qiyamul lail, sedikit lagi. Kaitannya kisahnya Ibnu Umar juga. Kisahnya Ibnu Umar bahwa Nabi SAW juga menyampaikan, ni'mar rajulu Abdullah idza qama minal lail. Sebaik-baik rajul itu adalah Abdullah, meskipun di situ kaitannya dengan Abdullah bin Umar. Tapi Abdullah di sini juga bisa bermakna umum. Bisa bermakna umum karena setiap kita Abdullah, hamba Allah. Dan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrahnya itu tentang keumuman lafadznya, bukan khususnya itu. Jadi Abdullah, Nabi juga alhamdulillah Nabi menyebutkan Abdullah tok, bukan Abdullah ibnu Umar. Kalau Abdullah bin Umar berarti khusus untuk Abdullah bin Umar. Tapi Nabi menyebut ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik rajul itu adalah Abdullah. Tapi syaratnya apa? Idza qama minal lail. Jika dia bangun malam. Dan itu berat tentunya. Tentunya berat untuk bangun malam, tapi ketika kita berusaha untuk istiqomah dan komitmen dengan itu, Allah akan berikan kemudahan. Dan yang terakhir, mughalabatul hawa. Dia bisa memenangkan hawa nafsunya. Dia bisa memenangkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya tidak bisa mengalahkan dirinya. Justru dirinya lah yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita semua agar kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang sudah Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita, dan kita bisa melaksanakan, menambahkan dengan tatawu'at, dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Dan kita berdoa semoga Allah berikan kebaikan, kesolihan untuk diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin. Kita juga meminta kepada Allah agar diberikan kesabaran atas ujian-ujian yang kita hadapi. Dan juga kita berharap semoga Allah berikan keistiqomahan, ketetapan langkah-langkah kita, tindakan-tindakan kita, dan setiap apapun komitmen-komitmen kita, Allah berikan taufik. Dan juga kita berharap kepada Allah agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang amanah, orang-orang yang qanaah, orang-orang yang penuh hikmah dan lapang dada. Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita qiyamul lail, untuk kita beribadah kepada Allah saat orang-orang niam, saat orang-orang sedang tidur, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon diluruskan Ustaz Ahmad kalau ada yang keliru. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.